Halo, Shalom, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kamu berada. Apa kabar? Saya harap kamu semua baik-baik saja. Saya perkenalkan, nama saya Jenny Bonyedone, teman-teman bisa panggil saya Jenny. Dan di video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua tentang apa yang saya sudah pelajari di dalam minggu ini. Di dalam minggu ini ada hal menarik yang saya pelajari tentang Alkitab, khususnya dalam karya penciptaan Allah yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Teman-teman, saya punya 3 hal penting yang saya mau berbagi dengan teman-teman semua. Yang pertama adalah kemahakuasaan Allah. Nah, di mana di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 1 berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Teman-teman, di situ menurut saya waktu pertama kali ayatnya hanya biasa-biasa saja, tapi ketika saya belajar ulang tentang ayat tersebut sangat powerful dan sangat bermanfaat bagi saya. Kenapa, teman-teman? Karena di pasal 1 ayat yang ke-1 berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di dalam muka bumi ini, itu semua adalah karya Allah, yaitu semuanya adalah ciptaan Allah, di mana Allah yang melakukan segala sesuatu pekerjaan yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Teman-teman, di dalam Mazmur 19 ayatnya yang pertama berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di sini juga hal kedua yang saya mau bagikan dengan teman-teman, yaitu tentang apa yang telah Allah ciptakan. Teman-teman, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah tentukan untuk ada di dalam dunia ini, itu semuanya mempunyai suatu tujuan yang sangat mulia. Apa itu tujuannya? Tujuannya seperti yang di ayat Mazmur nomor 19 pasal yang kedua berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, apapun yang Allah ciptakan itu untuk kemuliaan Allah. Jadi misalnya saya secara pribadi saya diciptakan oleh Allah, itu menandakan bahwa saya harus menjadi berkat dan saya harus memuliakan Allah dengan apa yang saya punya. Begitu juga dengan teman-teman. Apalagi banyak kita sekarang sudah tidak mengerti tentang apa arti kehidupan kita, apa tujuan hidup kita. Dan kita harus mengerti kembali tentang tujuan awal ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan segala sesuatu mulai dari hari pertama hingga hari yang ke-6, Allah menciptakannya dengan sangat baik. Dan teman-teman, saya mau kasih satu karakteristik Allah, yaitu sifat-sifat Allah sendiri, yaitu Allah adalah Allah yang tertib. Bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu tertib? Teman-teman lihat bahwa Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan sudah menciptakan bumi dan Tuhan menciptakan langit. Kemudian Tuhan memisahkan siang dan memisahkan malam. Dan hal yang lebih luar biasa lagi teman-teman, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan tumbuhan, dan Tuhan juga menciptakan hewan. Namun, hal yang paling terbesar yang menurut saya adalah Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Waktu kita mengerti tentang gambar dan rupa Allah seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat ke-27, so Genesis 1 verse 27, it show us about God creation for us. Dan menurut saya itu sangat penting kita mengerti tentang tujuan kehidupan kita di dalam muka bumi ini. Dan kita akan lanjut lagi. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 itu berkata bahwa segala sesuatu mempunyai tujuan tersendiri dan Tuhan memberikan kita suatu kewajiban yang sangat besar, yaitu kita harus menjaga dunia ini, kita harus menjaga bumi ini, karena setiap hal yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita, bumi ini yang Tuhan ciptakan, itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah itu sendiri. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan pada ayatnya yang terakhir 29 berkata,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Di sini teman-teman, ini saya bukan bicara tentang makanan, tapi saya berbicara tentang hal yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, teman-teman. Jadi setiap hal dan setiap keputusan yang kita ambil di dalam dunia ini, itu mendatangkan dua hal. Hal yang baik ataupun hal yang positif. Dan Tuhan memberikan kita juga kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, teman-teman. Dan kembali lagi pada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu bertujuan untuk kemuliaan nama Allah. So I will have conclusion for our teaching material for today, that it shows that everything that God did, it because He loved us, because He knows His children, and He created us in the same image like Him. Also, we have a right and responsibility to take care of the earth and where we live right now. It's really important to know the purpose of our life so we can understand well and we can apply for all of the way to glorify Him, because He's great and how great is our God, and He's really care for us, and come to Him and ask Him for anything that you want in your life. Thank you. Bye bye.